Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem saraf manusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sinha Arzahak dengan NIM 20203303. Yang kedua, saya sendiri, Fadila Nurrohmah dengan NIM 2020333011. Yang terakhir ada Cindi Febiana dengan NIM 2020333043. Materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai struktur neuron. Sel saraf atau neuron terdiri dari 3 bagian, yaitu badan sel, dendrit, dan neurit atau akson. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang paling besar, yang bentuknya seperti pembuluh dengan membran yang tipis. Badan sel berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Yang kedua, ada dendrit. Dendrit merupakan serabut saraf pendek dan biasanya bercabang-cabang yang berfungsi menerima rangsang atau impuls dari ujung akson neuron lain. Kemudian impuls dibawa menuju badan sel saraf. Yang terakhir ada neurit atau akson. Neurit atau akson merupakan serabut saraf panjang yang umumnya tidak bercabang yang berfungsi meneruskan impuls yang berasal dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. Neurit terbungkus oleh selubung mielin yang berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. Selubung mielin dikelilingi oleh sel-sel Schwann yang berfungsi menghasilkan mielin atau selubung saraf. Bagian neurit yang tidak berselubung mielin disebut nodus Ranvier yang berfungsi untuk mempercepat impuls saraf. Selanjutnya ada macam-macam neuron. Yang pertama, neuron motoris. Berfungsi menyampaikan atau meneruskan rangsang dari sistem saraf pusat ke efektor. Neuron ini memiliki dendrit yang pendek dan akson yang panjang. Yang kedua, ada neuron sensoris. Berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat. Neuron ini memiliki dendrit yang panjang yang berhubungan dengan reseptor dan memiliki akson yang pendek. Yang terakhir ada interneuron atau neuron intermediate. Berfungsi menerima rangsangan dari neuron sensoris atau neuron intermediate yang lain. Neuron ini memiliki dendrit yang pendek serta akson yang pendek dan panjang. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sinha Arzahak. Kepada Sinha Arzahak, saya persilahkan. Terima kasih kepada Fadila Nurrohmah yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan materi susunan sistem syaraf manusia. Dalam susunan sistem syaraf manusia, dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem syaraf pusat berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sistem koordinasi. Yang pertama yaitu otak. Otak terdiri atas otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesencephalon, otak depan atau prosencephalon, dan otak kecil atau cerebellum. Yang pertama, otak besar. Otak besar di sini dibagi menjadi dua belahan dan masing-masing belahannya itu terdapat 4 lobus. Yang pertama, lobus frontalis. Lobus frontalis berada di bagian depan dan merupakan pusat perkembangan kecerdasan ingatan, kemauan, dan sikap. Yang kedua, lobus temporalis. Lobus ini berada di bagian samping sebagai pusat pendengaran dan berbahasa. Yang ketiga yaitu lobus occipitalis. Lobus occipitalis ini berada di bagian belakang sebagai pusat penglihatan, dan lobus parietalis berada di bagian tengah yang merupakan pusat pengatur kerja kulit dan otot terhadap pengaruh panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Yang kedua, otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah berperan dalam refleks mata dan kontraksi otot.
Yang ketiga, otak depan berfungsi sebagai pusat pengaturan semua aktivitas tubuh atau sebagai pusat saraf utama. Pada otak depan terdapat talamus sebagai pusat pengaturan sensoris dan di bawah talamus terdapat hipotalamus yang berfungsi sebagai pusat pengaturan suhu, selera makan, dan keseimbangan cairan tubuh. Yang terakhir yaitu otak kecil atau cerebellum, berperan sebagai pusat keseimbangan otot dan koordinasi otot. Selanjutnya adalah sumsum. Sumsum dibagi menjadi dua, yaitu sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Sumsum lanjutan atau medula oblongata mengandung ganglion atau simpul saraf yang merupakan pusat pengatur refleks fisiologis denyut jantung, pernafasan, pelebaran, dan penyempitan pembuluh darah. Yang kedua yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Fungsi utamanya yaitu sebagai penghubung impuls dari dan ke otak. Oke, B, sistem syaraf tepi atau syaraf perifer. Sistem syaraf tepi berfungsi menyampaikan informasi menuju dari pusat pengatur. Berdasarkan arah impulsnya, sistem syaraf tepi dibedakan menjadi dua, yaitu sistem syaraf eferen dan sistem syaraf eferen. Sistem syaraf aferen mengandung sel saraf yang menghantarkan informasi dari reseptor ke sistem syaraf pusat. Sedangkan sistem syaraf eferen yaitu mengandung informasi dari sistem syaraf pusat ke otot dan kelenjar. Berdasarkan aktivitas kerjanya, sistem syaraf tepi dibedakan menjadi dua, yaitu sistem syaraf sadar dan sistem syaraf tak sadar. Sistem syaraf sadar berfungsi mengatur aktivitas-aktivitas yang kita sadari, seperti kontraksi otot-otot kaki untuk berjalan. Yang kedua yaitu sistem syaraf tak sadar. Sistem syaraf ini adalah bagian dari sistem syaraf tepi yang mengontrol kegiatan organ-organ dalam, misalnya kelenjar keringat, pembuluh darah, dan alat-alat reproduksi. Sistem syaraf otonom atau syaraf tak sadar ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu syaraf simpatetik dan syaraf parasimpatetik. Syaraf simpatetik itu berfungsi untuk memacu atau mempercepat kerja-kerja organ tubuh, sedangkan syaraf parasimpatetik berfungsi untuk memperlambat kerja organ-organ tubuh. Gerak berdasarkan penghantaran impuls. Di sini ada dua gerak, yaitu gerak refleks dan gerak biasa atau sadar. Gerak refleks itu jalan urutan geraknya, yaitu yang pertama adanya impuls atau rangsang, kemudian ditangkap oleh reseptor mengirimkan ke neuron sensoris, kemudian dilanjutkan ke sumsum tulang belakang, lalu ke neuron motoris, dan yang terakhir ke efektor atau otot. Yang kedua yaitu gerak biasa atau sadar. Urutan geraknya yaitu pertama adanya impuls atau rangsang, kemudian diterima oleh reseptor mengirimkan ke neuron sensoris mengirimkan ke pusat syaraf atau otak, kemudian dilanjutkan ke neuron motoris, lalu ke efektor atau otot, sehingga terjadi tanggapan atau dalam bentuk gerak yang kita sadari. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, yaitu Cindy Fabiana. Kepada Cindy Fabiana, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada pemateri kedua. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem saraf. Yang pertama ada epilepsi. Epilepsi adalah kondisi yang ditandai dengan kejang yang berulang atau kambuhan. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan aktivitas listrik di otak. Yang kedua yaitu meningitis. Meningitis adalah salah satu penyakit infeksi yang mempengaruhi selaput di sekitar otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. Yang ketiga, tumor otak. Tumor otak adalah gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. Gumpalan ini bisa jinak, tetapi bisa juga ganas atau disebut dengan kanker otak. Kondisi ini bisa merusak otak, sehingga dapat mempengaruhi fungsi normalnya. Yang keempat yaitu stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika suplai darah
ke bagian otak terganggu atau berkurang, sehingga jaringan otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Kondisi ini menyebabkan sel-sel otak mulai mati dalam beberapa menit. Yang kelima yaitu Parkinson. Penyakit Parkinson adalah gangguan yang terjadi ketika sel-sel saraf tidak menghasilkan cukup dopamin, yaitu bahan kimia yang berperan penting dalam mengontrol otot dan gerakan. Selanjutnya, cara mengobati gangguan sistem saraf. Pengobatan untuk gangguan sistem saraf disesuaikan dengan jenis penyakit dan kondisi yang menyebabkannya. Pada gangguan saraf yang terjadi karena penggunaan obat tertentu, dokter mungkin akan mengganti obat atau menyesuaikan dosis obat yang akan dikonsumsi. Bila terjadi karena tumor atau kanker, dokter akan memberikan serangkaian pengobatan untuk kanker, seperti radioterapi, kemoterapi, atau bahkan operasi pengangkatan tumor. Pada kondisi tertentu, tindakan operasi atau pembedahan pun mungkin dilakukan. Selain itu, berbagai macam terapi atau rehabilitasi seperti terapi fisik, okupasi, atau wicara juga sering direkomendasikan untuk membantu Anda menjalani aktivitas sehari-hari. Konsultasikan selalu dengan dokter untuk jenis pengobatan yang tepat. Yang terakhir yaitu cara menjaga sel saraf. Yang pertama dengan olahraga secara teratur, yang kedua menghindari pekerjaan yang menuntut gerakan berulang, yang ketiga menjaga berat badan ideal, yang keempat pastikan asupan vitamin B tercukupi, yang kelima hindari alkohol, yang keenam jangan merokok dan hindari paparan asapnya. Selanjutnya kami akan memutar sebuah video sistem mekanika gerak. Halo teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang mekanisme sistem gerak. Gerak itu dibagi menjadi dua loh, yaitu gerak refleks dan gerak biasa. Selanjutnya kita akan lihat di video ya. Mekanisme gerak refleks. Kita menarik tangan kita ketika jari-jari tangan menyentuh objek panas. Kita menutup mata saat cahaya terang terfokus pada mata. Semua ini adalah reaksi refleks atau disebut refleks. Refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respon segera setelah adanya rangsangan. Setiap kali kita menyentuh benda yang menyakiti kita, kita akan menarik tubuh yang paling rentan. Ketika seseorang menyentuh cangkir panas, reseptor sensorik di tangan mengirim stimulus melalui jalur sensorik yang mengandung neuron sensorik ke sumsum tulang belakang. Neuron sensorik memiliki akar saraf dorsal dari sumsum tulang belakang. Rangsangan ini kemudian diteruskan ke neuron motorik untuk mencapai organ elektor, yakni otot-otot pada lengan. Akibatnya, kita akan dengan cepat menarik tangan. Mekanisme gerak biasa. Gerak biasa adalah gerak tanpa sadar yang kita rencanakan. Contohnya, pada saat kita ingin menendang bola, maka secara otomatis neuron sensorik akan memberi informasi kepada otak. Lalu, otak akan memberi perintah melalui neuron motorik, maka akan ada respon. Dan respon itu adalah saat kaki kita menendang bola. Jadi, hal apa yang membedakan gerak refleks dan gerak biasa? Hal ini karena otot memiliki kemampuan 1 relaksasi dan 2 kontraksi. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.